الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan apa yang sebenarnya kita cari dunia itu semakin jelas. Kalau Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan majas-majas, basa-basi, tidak menerangkan jalan kebenaran Shiratal Mustaqim, niscaya kita akan bingung mana jalan yang harus kita ikuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, tuntunan, arahan dengan berbagai cara. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita. Nabi-nabi dan Rasul diutus untuk menjadi teladan bagi kita. Dan juga para alim ulama, para tuan guru, para habaib senantiasa berada di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Ini kita yakini sebagai cara-cara Allah untuk menguatkan agamanya, mensyiarkan agamanya, dan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Beruntung sekali kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meskipun kita ini banyak malasnya, banyak kurangnya, karena syariat agama risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat mudah, dibuat itu gampang, kita mendapat kelipat gandaan yang sebanding atau bahkan lebih daripada umat-umat terdahulu. Kita coba pada kesempatan ini mengambil istifadah atau manfaat dari sebuah kitab. Ini kitab tidak baru, mungkin sekitar 2000-an ya terbitnya. Tapi kalau kita mengkaji kitab itu nggak usah lihat tahun berapa dia diterbitkan, karena Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi itu juga udah ratusan tahun umurnya, masih bisa kita ambil manfaatnya. Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juga sudah ribuan tahun usianya, masih bisa kita ambil manfaatnya. Kita coba mengambil manfaat dari kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar, yang sudah dianggap menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini berjudul La Tahzan. Secara Indonesianya itu, bahasa Indonesia itu artinya jangan bersedih. Dibuat atau dikarang oleh Profesor Dr. Aid Katakan di sampul bukunya ini, Al-Kitabul Ladzi baik minhu aktsar min milyunai nuskhah. Al-Kitabul Awal Mu'abi fil Alam Arabi. Ini buku pertama
di Jazirah Arab yang terjual lebih daripada 2 juta kopi. Ini satu kopi ini 2 juta. Dan ini buku pertama yang terjual pertama kali di Jazirah Arab, 2 juta kopi. Sekarang sudah berapa juta saya nggak tahu. Tapi yang tembus rekor 2 juta itu buku La Tahzan, yang coba kita ambil manfaatnya pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita tanya diri kita, masing-masing bertanya, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup? Apa yang kita inginkan dalam hidup? Mungkin jawabannya beragam, pasti tidak sama. Ada kemungkinan sama, tapi mungkin tidak banyak yang sama persis. Saya dibuat urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan 5 keinginanmu dalam hidup ini. Maka kita akan menjawab, ada yang pengen ini, pengen ini, pengen ini. Detailnya, rincinya itu agak berbeda, tapi ada yang sama. Tetapi kalau kita ambil garis merah, benang merah, kita simpulkan, maka kita akan mendapati satu jawaban yang sama, yaitu itmi'nan, ketenangan. Ketenangan dalam hidup itu bisa bercabang menjadi beberapa hal. Yang pertama kaitannya tentang waktu. Orang itu pengen tenang masa kini, sekarang dia pengen tenang, tidak diganggu dengan urusan-urusan atau PR-PR masa lalu. Sebagaimana dia juga mengharapkan ketenangan untuk masa depannya. Jadi terkait masa lalunya pengen tenang, tidak terungkit-ungkit masalah-masalahnya, kesalahan-kesalahannya. Masa sekarang dia pengen jalani hidup dengan tenang. Dan masa depan juga kalau dia sehat panjang umur, pengen dalam keadaan tenang, damai. Ini makna pertama dari itmi'nan. Makna kedua bisa dilihat dari bagaimana dia menjalani hidup, mindset dia, pikiran dia, kacamata dia dalam melihat persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang dia miliki atau tidak miliki. Banyak orang dalam hidup ini, usi nafsi wa iyyakum, itu fokus menghitung-hitung yang kurang dari dirinya, yang tidak ada dalam genggamannya, sehingga ketika dia misalnya untung 100 juta, ternyata dia untung 99 juta, yang dia pikirkan itu yang 1 juta, yang nggak jadi 100 juta itu. Coba tadi 1 juta menghapuskan 99 juta. Apa yang tidak ada di genggamannya itu yang dipikirkan, yang dia ada di genggamannya dia lupakan. Maka kaitannya dengan ketenangan itu apa? Maka walaupun dia sedikit, nampaknya sedikit, kalau orang itu sudah tenang, itu berarti berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah, ya, keluarganya berkah, jabatannya berkah. Keberkahan itu cirinya ada 3. 1, dia bisa taat kepada Allah dengan tenang, dia nikmati. Ya. Yang kedua, meluas manfaatnya, ya, meluas manfaatnya. Dan yang ketiga, dia bisa tenang, artinya tenang, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Sedangkan makna ketiga dari ketenangan itu adalah bahagia di dunia serta selamat di akhirat. Ini yang menjadi cita-cita kita. Makanya pada kesempatan ini kita coba mengambil, ya, asbabu insyirahus sadr. Apa saja sebab-sebab? Asbabu insyirahis sadr. Sebab-sebab tenangnya hati, damainya hati dalam hidup ini. Ini apa namanya? Pembahasan yang insya Allah menarik, bekal buat kita agar kita menjalani sisa hidup kita ini dengan semakin tenang, semakin mantap insya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita memahami awal dari sebuah ketenangan itu tentu adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga mentaati Rasulullah. Seorang mukmin nggak boleh dia hanya taat pada Allah dan nggak mau atau mengacuhkan sunnah-sunnah Rasulullah.
Taat kepada Allah itu artinya iman dan takwa. Taat kepada Rasulullah artinya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita ini kalau dibandingkan sama sahabat itu kan jauh sekali. Dalam banyak kisah ada sahabat yang bagi kita mungkin aneh. Ketika sedang berperang, perang nih sedang berkecamuk. Kalau dalam perang itu dibolehkan sholat khauf namanya. Sholat yang satu sholat, yang lain berjaga gitu ya, dalam posisi sholat. Tapi kalau seandainya banyak pasukannya maka dia akan shift gantian. Jadi bukan hanya orang kerja satpam yang punya shift kerjaan, tetapi orang perang pun juga pas sholat itu shift. Yang tidur, ada yang berjaga, ada yang makan, ada yang berjaga. Para sahabat yang punya jatah giliran istirahat itu dia bilang apa? Di sedang perang nih, depan sekian 1 kilo begitu, sedang berkecamuk perang. Wah, ini masih ada kurang lebih 10 menit nih, bisa kita nanti istirahat sebentar. Dia tancapkan tombaknya, dia tancapkan pedangnya, dia taruh perisainya, dia tidur siang, walaupun cuma 5-10 menit. Ketika ditanya, kamu nih nggak tahu di depan itu musuh sudah mengintai? Ini kan sunnah katanya. Tidur siang yang sebentar itu tetap diamalkan, bahkan kalau ditimbang-timbang, saya mati nggak apa-apa, yang penting amalkan sunnah. Sebegitu level cintanya para sahabat mengikuti atau mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita tentu banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang bisa kita contoh dari amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebentar lagi Idul Adha. Kalau kita lihat tanggalan itu tanggal 17 Juni, hari Senin, kalau nggak ada perubahan. Tapi biasanya kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, penuh dengan perdebatan, nggak terlalu was-was ya. Idul Adha katakanlah Senin, insya Allah 17 Juni. Semoga sehat panjang umur semuanya insya Allah. Itu ada 2 kesempatan amalan sunnah Rasulullah SAW bernama puasa. Satu, puasa Tarwiyah, itu tanggal 8, itu hari Sabtu. Ada lagi tanggal 9 itu puasa Arafah. Kalau jamaah haji itu lagi di Mina, lagi di Arafah saat tanggal-tanggal itu, kita yang nggak haji nih rugi kalau nggak puasa sunnah. Ya, mari diingat-ingat, dibuletin di kalender, diingat itu. Sabtu Ahad tanggal 15 dan 16 Juni itu ada puasa yang ganjaran pahalanya menggugurkan, menghapuskan dosa 1 tahun, dan yang satu menghapuskan 2 tahun. Nah, ini orang cerdas tuh ngeliat kesempatan tuh dia mau ambil, dia nggak mau sia-siakan. Maka kita akan masuk ke pembahasan. Sini dikatakan asbabu insyirahis sadr, sebab-sebab dilapangkan dada manusia. Hati kita nih bagaimana? Apa yang menjadikan atau menyebabkan hati kita itu lapang, damai, ya, tenang begitu. Dikatakan dzakara Ibnul Qayyim masaila yushrihu bihas sadr. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadikan hati seorang hamba itu tenang. Yang pertama, ahammuha at-tauhid. Yang paling penting menjadi dasar dan awal orang itu bisa tenang adalah tauhid. Tauhid yang benar, akidah yang lurus. Ini mutlak. Kalau kita lihat banyak orang yang banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang tidak beriman, menyekutukan Allah, tidak mengimani Allah, bahkan memusuhi Allah, tidak percaya kepada Allah, berhasil dunianya menurut kita. Harta dia punya, jabatan dia punya, ya pokoknya mewah, bahagia hidupnya. Ketahuilah kita jangan tertipu dengan itu. Karena memang balasan untuk orang beriman itu bukan di dunia. Di dunia ini hanya kalau kita makan peyek itu, makan peyek itu, keremek-keremekannya itu di dunia itu. Ini harus sering-sering ditanamkan dalam diri nih. Kerupuk dia yang sudah remuk-remukannya itu. Jadi nanti balasan kita itu orang beriman itu yakin itu di surga.
Disitulah rukun iman bermain di situ. Kalau kita dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada nikmat dan siksa kubur, alam gaib. Titian sirat, alam gaib. Surga neraka, alam gaib. Mizan, timbangan, ya telaga Rasulullah, alam gaib semua itu ada di depan kita dan belum terjadi. Jadi alam gaib itu bisa bermakna dia tidak tampak, atau dia tidak ada di depan kita, atau belum berlangsung, belum berlaku. Hari kiamat itu alam gaib. Makanya kalau ada orang yang nggak percaya hari kiamat, nggak percaya dengan alam barzah, nggak percaya dengan surga neraka, biarin. Nanti ketika masanya tiba, yang nyesel siapa? Nah, jadi kita ketika melihat orang-orang seperti itu, orang yang mendapatkan nikmat dunia, itu jangan cemburu. Karena dunia ini tidak hanya diberikan kepada orang beriman, tetapi orang yang tidak beriman pun dikasih sama Allah, karena memang di sisi Allah itu nilainya tidak sebesar akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dan banyak sekali ayat-ayat firman-firman Allah dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah yang mengindikasikan bahwasanya dunia ini memang ya udah dapat jatahnya segitu, ya disyukuri. Dan jangan sampai kita tertipu, ya jangan melihat neraca atau standar kesuksesan itu, oh dia tidak pernah sholat kok dapat ini, punya ini. Nah, karena memang pahala sholat itu tidak mesti dia kaya. Ya, Nabi Isa itu ya sholat, tapi ya Nabi paling miskin. Bilang kaya, Korun itu ya dia katakanlah nggak sholat, tapi kekayaannya banyak sekali. Maka jangan sampai hal-hal itu menipu kita, karena memang dunia diberikan Allah kepada seluruh makhluknya. Inilah rahmannya Allah itu, ya maha pengasihnya Allah di dunia itu nampak kepada seluruh makhluknya. Yang rajin berusaha ya bisa jadi dia kemungkinan jadi kaya. Tapi yang indahnya orang mukmin itu kekayaannya didasari dengan pemahaman pengertian ini dari Allah, dia tumbuhkan rasa syukur, dia tidak lupa sedekah dan berinfak dan diarahkan. Makanya kita bersyukur kalau melihat ada orang berangkat haji, umroh, rajin sedekah, bisa kurban. Syukur kita, kenapa? Oh dia tepat sasaran gunakan hartanya itu. Dia dikasih titipan harta, tapi digunakan untuk yang memang seharusnya dia gunakan. Karena kalau nggak digunakan itu nanti lari ke beli ini, gunakan ini dan sebagainya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dikatakan bahwasanya wala hayata li musyrikin wala mulhidin. Ini Dr. Aid Al-Qarni mengatakan sebenarnya orang-orang yang musyrik, orang yang syirik, orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah itu la hayata, seakan-akan nggak pantas hidup sebenarnya. Karena kenapa? Dikatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak mau beriman, jalan hidayah begitu tampak lebar, nggak mau meluk agama yang benar, dikatakan fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ketahuilah mereka itu apa? Memiliki kehidupan yang sempit. Sempit dunianya itu. Ya, dia punya ini, hatinya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan mereka dengan keadaan mata yang buta. Ya, buta ini buta mata, ya buta hati. Kita bersyukur betul dalam keadaan ini bisa melihat. Ada berapa saudara kita yang tidak seberuntung kita, tidak melihat. Tetapi kita juga cemburu sebenarnya sama orang-orang yang buta ini. Kenapa? Mereka hisap matanya nggak ada. Hisap penglihatan tuh nggak dihisap sama Allah, karena ngelihat apa? Kita yang punya penglihatan ini akan dihisap, kita ngelihat apa, membaca apa, memandang apa, mengintip apa. Makanya kalau kita ngelihat ada hafidz Quran buta, ya Allah kecil sekali kita.
tak ada apa-apanya. Jadi kalau kita punya orang atau keluarga dia buta, itu hisabnya ketahuilah lebih ringan. Mungkin mereka tidak bisa melihat keindahan alam, tapi kalau Allah bukakan hatinya, dia akan bisa memanah hidup dengan lebih bisa jadi daripada kita. Makanya sebagai upaya-upaya itu pemerintah biasanya di negara-negara maju dan berkembang itu sudah mulai buat beberapa kemudahan-kemudahan akses fasilitas untuk mengakomodir, memudahkan orang-orang buta. Ini kita lihat di trotoar itu ya, Bapak Ibu kalau melihat di trotoar itu ada jalan trotoar ya. Di tengah-tengah itu ada besi itu sebenarnya untuk orang tunanetra. Jadi kalau dia pakai tongkat selama dia besi itu berarti jalannya lurus. Kalau dia banyak itu di kota-kota besar biasa seperti itu. Kita kemana gitu ada akses untuk orang-orang yang difabel, orang-orang yang disabilitas begitu, yang tidak sesempurna fisiknya umumnya manusia. Maka syarat pertama hidup bahagia, tauhid kita harus benar, harus lurus. Ya, salah satu caranya adalah sering-sering menghadiri majelis taklim biar terasah ya. Hati ini kalau jarang di ini kan karatan. Nah, itu yang kita hindari. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain mengatakan, "Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nur min rabbih." Sungguhnya orang yang diinginkan, dikehendaki hatinya itu bertemu dengan hidayah, sungguhnya hatinya itu sedang dilapangkan. Ada yang menarik dalam Al-Quran itu ada dua macam keadaan. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak mendakwahi Fir'aun laknatullah alaihi, Nabi Musa itu agak potal, dia minta bantuan kepada saudaranya bernama Harun untuk bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dalam bentuk dakwah Islamnya. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan ya, lapangkan dada saya, lapangkan hati saya untuk bisa menyampaikan dan permudah urusan-urusan. Ini untuk Nabi Musa. Nabi Musa minta sama Allah. Tapi kalau dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Jadi Rasulullah itu seakan-akan tanpa doa itu dimudahkan sama Allah. Dia artinya apa? Wa nuyassiruka lil yusra itu Allah melapangkan jalan termudah untuk Rasulullah. Jadi kalau Nabi Musa itu dimudahkan tuh dengan berdoa minta sama Allah. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dilapangkan, dimudahkan jalan termudah untuk Rasulullah. Ini dahsyatnya Rasulullah, dan semoga kita semua juga kecipratan yang selaku umat. Jadi kita ini dimudahkan, banyak mendapat kemudahan-kemudahan. Kita ingat betul bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang 50 kali sholat sehari semalam, kita nggak bisa bayangkan. Dulu mungkin kalau Nabi Musa itu tidak kepo, tidak bertanya sama Rasulullah di langit ke-6 tuh, kamu dapat apa? Dapat perintah apa dari Allah? Oh, saya diperintahkan dan umat saya untuk sholat 50 kali sehari. Kalau nggak nanya Nabi Musa, Rasulullah udah keduluan nyampe di dunia. Bisa kita bayangkan 24 jam sholat 50 itu berat. Yang 5 aja kadang kita Masya Allah ya. Jadi wa nuyassiruka lil yusra itu berbanding dengan Rabbishrah li sadri. Nah, karena kita ini bukan Rasulullah ya, doa yang kita pakai itu Rabbishrah li. Nah, begitu. Jadi kita tentu minta jalan kemudahan, tapi juga minta dimudahkan juga dalam waktu yang sama. Maka dikatakan dalam kitab ini, wa tawa'adallahu a'da'ahu bidayqis sadr. Maka Allah mengancam, memberikan peringatan, ancaman kepada musuh-musuhnya bahwasanya hati mereka itu sempit walaupun hartanya banyak. Hati mereka sempit walaupun nampaknya bahagia. Jadi kalau kita ngeliat orang di kamera ya, orang-orang di kamera senyum bahagia, itu belum tentu tuh di balik kamera mereka senantiasa tersenyum bahagia. Nah, jadi Allah mengancam orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya Allah ini kan orang musyrik, orang munafik, ya, orang mulhid yang tidak percaya kepada Allah, ya, tidak tidak meyakini Allah, dan orang-orang yang kafir. Musyrik itu menyekutukan Allah, kafir tidak percaya kepada
Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan ancaman kepada mereka? Pertama, rasa sempitnya hati. Yang kedua adalah ar-ruhbah, rasa khawatir. Yang ketiga al-khauf, rasa takut, merasa senantiasa terancam, takut. Ini tidak sama dengan yang dialami oleh saudara-saudari kita di Palestina. Mereka itu walaupun situasinya, gempurannya luar biasa, tapi mereka tuh ketenangan dalam hatinya itu luar biasa. Ya, mereka tuh kalau kehilangan sanak keluarga satu tuh nangisnya nggak kayak kita, karena mereka sudah biasa yang sehari langsung kehilangan ibu bapaknya, kehilangan kakaknya, berapa, sedih tetap, nangis tetap, tetapi mereka lebih siap. Memang orang-orang pilihan yang di sana, ya, orang-orang pilihan. Makanya senantiasa kita doakan nanti ya dalam sholat kita, dalam sujud kita, ya kita doakan, ya Allah, Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Jadi situasinya berbeda. Mereka itu takutnya itu ya takut karena memang mereka dalam situasi yang serta-merta berhadapan langsung dengan rudal roket, dan takut seperti itu sangat maklum gitu. Tapi ketika takut akan permasalahan hidup itu yang berbeda dengan orang-orang yang selain muslim. Maka al-qalaq, gundah gulana, wal ittirab, ya jadi terguncang dan seterusnya. Yang kedua, mimma yashrahu sadar al-ilmun nafi. Hal kedua yang bisa menjadikan hati itu lapang adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini contohnya dikatakan fal ulama'u asyrahun nas suduran. Ulama-ulama itu, kata Dr. Ait Al-Qarni, adalah orang yang paling lapang hatinya. Wa aktsaruhum huburan, yang paling senang, paling banyak senangnya. Wa azamuhum sururan, dan yang paling besar bahagianya itu orang ulama itu. Ulama-ulama kita ini banyak yang dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang difitnah, tapi hati mereka itu lapang-lapang semua. Ibaratnya kalau kita ada lapangan luas gitu ya, ada sampah. Orang yang hatinya lapang itu hanya melihat sampah itu setitik kecil di lapangan. Tapi kalau hatinya sempit itu dia lihat ini sampahnya ini kok banyak, padahal cuma sedikit itu. Jadi hati kita ini ibarat bisa jadi bak sampah atau bisa jadi lapangan. Nah, begitu sampah masuk, kalau bak sampah langsung sempit dia rasanya. Tapi kalau hati kita lapang, ada masalah itu, maka dia akan terasa, oh masih ada tempat yang lain dan seterusnya. Jadi selain tauhid itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka mereka lah orang-orang yang paling bahagia sebenarnya, ulama-ulama, ya. Karena mereka lah pewaris para nabi. Ya. Lima indahum minal mirath al Muhammadi an Nabawi. Karena mereka lah mereka yang mewarisi nilai-nilai dan warisan para nabi-nabi terdahulu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memberikanmu pengetahuan, mengajarkanmu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sedang baca buku, kita dapat sesuatu yang baru dan kita merasa bahagia, wah itu berarti sudah tepat itu. Kita ini hanya kadang senangnya itu begitu dapat uang. Coba baca buku, mendapatkan informasi sesuatu yang baru, senang, nah itu tuh nggak kalah sama harta itu. Atau kita cuma berpikir, kayaknya saya mikir-mikir sesuatu, terus kita baca berita di internet, di HP, atau kita lihat TV ada ceramah gitu, atau kita baca buku, menemukan sesuatu yang kita cari-cari atau kita lupa, itu senangnya bukan main. Maka salah satu doa yang diajarkan pesantren di sekolah gitu adalah Allahumma rzuqna fahman nabi. Ya Allah, berikanlah kami, karuniakan kami apa? Ilmu, pemahamannya para nabi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, dan hafalannya para rasul. Jadi kalau nabi dan rasul itu melihat, membaca, mendengar itu cepat. Kita ingin seperti itu. Yang ketiga, al-amal soleh. Amal soleh juga menjadikan orang itu hatinya lapang, hati bahagia. Ketaatan, ibadah yang kita lakukan, ya,
as-salat bil khusyuk, ya, salat dengan khusyuk. Zikrullah bihudur, zikir mengingat Allah dengan hati yang hadir. At-tilawah bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Makanya usi nafsi wa iyyakum yang dapat amalan. Kalau kita sempat sholat malam, sholat tahajud atau apapun itu, biasanya kan orang sholat tuh assalamualaikum, assalamualaikum, dia berdiri lagi. Coba sesekali itu jangan langsung disambung sholat berikutnya. Setelah sholat 2 rakaat itu istighfar 100 kali, baru berdiri lagi. Biasanya kalau Ustaz Abdul Somad tuh ngajarkannya tuh, pertama tuh sholat taubah 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi sholat hajat, masih ada waktu sholat tahajud 2. Kalau belum sholat witir, tutup dengan witir. Ini apa, kalau mau urutannya waktunya luang, tapi kalau cuma 2 rakaat sempatnya ya silahkan. Tapi kalau bisa lebih dari 2 rakaat itu, kalau bisa jangan langsung dihajar sholat assalamualaikum kayak ngajar target, langsung sholat lagi. Kita tidak sedang terburu-buru, tapi kalau ada yang begitu silahkan. Tapi kalau mau sesekali perlu tadabbur, ya, dia selingi dengan zikir, istighfar 100 kali, sholat lagi 2 rakaat, salam syahadat 10 kali misalnya. Karena memang begitu ajaran agama kita ini, mengingatkan kita kalau bangun pagi itu syahadat sama radina billahi robba, mengawali hari, bangun tidur ya gitu. Nanti nutup banyak istighfar, karena bisa jadi kita ngomongin orang, bisa jadi hati kita iri, dengki. Itu kan yang membuat tidak menjadikan qalbun salim, tidak menjadikan hati kita tuh bersih, hati kita tuh sehat. Makanya bangun tidur syahadat, ya, raditu billahi robba itu sama sholawat. Nanti sebelum tidur istighfar, ya Allah, ada orang punya masalah nih, ya saya coba maafkan lah. Tadi saya disumpah sama orang, ya saya maafkan. Kita ringankan, karena memang begitulah agama mengajarkan, agar hati kita ini nggak berat, nggak terlalu banyak ini. Jadi al-amalus soleh yang tadi itu, ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, semuanya ini ketika kita lakukan dengan hati yang hadir, ya, dengan hati yang tersambung begitu, tidak hanya mengejar target, insya Allah dia akan berasa dan berbekas. Yang keempat, ijtinabul ma'as, meninggalkan maksiat. Ini mutlak. Orang yang bermaksiat, usi nafsi wa iyyakum, itu nikmatnya sesaat, dosanya melekat. Nikmat tapi sebentar, tapi dosanya itu panjang. Sedangkan orang yang taat, capeknya sebentar, pahalanya tuh berkekal. Ini kebalikannya. Kalau dia maksiat, nikmat dia sesaat, saat bermaksiat itu saja mungkin dia nikmati itu, tapi jangka panjangnya tuh, waduh, repot deh. Tapi kalau taat, sholat nih capek sebenarnya, capek. Siapa yang bilang nggak capek? Kita ini bukan, ya mungkin makom-makom yang punya sudah kedudukan makom wali nggak capek. Bapak ibu yang ke masjid jalan, terus usianya sudah uzur, itu pasti merasakan capek. Tetapi capeknya sesaat, ya, ganjarannya itu berlipat dan berkekal. Nah, ini yang menjadikan pembeda antara amal soleh dan maksiat. Ijtinabul ma'asi, meninggalkan maksiat itu adalah salah satu sebab tenang hati, damai jiwa. Dan yang terakhir tentu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Itminan itu dalam bahasa perkawinan itu sakinah. Sakinah itu bermakna dia tentram, dia tidak goyang. Makanya ketika terjadi gempa, dunia itu goyang, tanah itu goyang, kita nggak tenang. Kenapa? Karena tempat pijakan kita bergoyang. Kita mau ngapa-ngapain nggak bisa. Berpikir jernih saja susah. Melarikan diri susah, berpikir jernih susah, berdiri susah. Itu kalau orang dalam keadaan gempa, karena nggak sakinah, dia nggak tenang, tempatnya nggak tetap, menetap.
Maka kita mengharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hati yang lapang. Hati yang lapang itu akan menjadikan pikiran tenang, ya. Dia tidak terlalu khawatir dengan masa depan, dia bisa menikmati saat-saat yang sekarang, tidak terlalu disibukkan dengan kenangan-kenangan masa lalu. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, kita punya hak untuk bisa memperbaiki diri. Maka perbanyak doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Karena wa nuyassiruka lil yusra itu hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dimudahkan dirinya untuk melakukan sesuatu dan masalah itu dibuat mudah. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita ini kan murni minta sama Allah, terserah Allah mau ngasih yang mana. Apakah kita yang dikuatkan atau masalah itu yang dibuat lebih ringan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat. Ingat niat ya, Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, hari itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu jangan dialah sunnah saja, jangan gitu mikirnya. Justru karena sunnah kita kejar, justru karena sunnah kita coba. Emang waktunya enggak lumrah, enggak lazim Sabtu Ahad ini berat ini. Berat karena ada saja kegiatan-kegiatan, jalan-jalan, acara nikahan lagi waduh. Makanya kalau yang mau nikahkan anak di tanggal-tanggal itu ya tolong dipikir-pikirkan. Ini kayaknya banyak yang puasa nih, ya. Puasa Arafah, puasa Tarwiyah gitu. Ya sebagai bentuk. Kalau tetap diadakan ya, kasih keranjang aja bungkusan berkat ya. Maka sekali-kali ngadakan acaranya sore biar pakai buka puasa gitu. Itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang baik dan berallah dan Rasulnya. Bila salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang Allah, demikian kita baca kita pada